Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas di bawah koordinasi Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat memiliki karakter yang sedikit berbeda dengan pusat riset yang lainnya. Pusat riset ini selain berupaya untuk menguatkan produksi pengetahuan, juga memberikan satu karakter khusus, itu adalah pelaksanaan riset aksi. Kegiatan riset aksi yang kami maksudkan adalah kegiatan riset yang kemudian di dalam proses dan di dalam outputnya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas yang kami teliti. Salah satu bentuk riset aksi yang cukup berhasil dan bisa dikembangkan kepada wilayah-wilayah lain, khususnya di desa-desa yang kami jadikan sebagai desa laboratorium kesejahteraan sosial, itu adalah aktivitas riset aksi di wilayah Ngeleri, Gunung Kidul. Wilayah ini cukup otentik karena selain memiliki banyak tantangan kehidupan, masyarakatnya juga memiliki fenomena kebudayaan dan sistem sosial yang cukup unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking sedaya wilasaning Gusti mugi katur dhateng Bapak Lurah. Awit saking dening manah sedaya kula kawula warga disana. Keparing kawula ngaturaken sedaya ingkang minangka dados pralambita upacara boyong deisi. Banyak anak-anak muda yang pergi ke kota dan kemudian meninggalkan orang tuanya usia-usia lanjut untuk melakukan aktivitas pertanian, melakukan aktivitas perdagangan, dan hidup di dalam rumah masing-masing. Keadaan inilah yang kemudian kami rencanakan, kami kembangkan sebagai sebuah target dari kegiatan riset aksi. Oke, 1, 2. Kegiatan riset aksi yang kami lakukan di wilayah Ngeleri, Gunung Kidul, pertama, penguatan literasi dan kesadaran serta praktek pertanian dan peternakan berkelanjutan. Kami kembangkan menjadi klinik tani dan ternak. Bahwa Desa Ngeleri memiliki potensi besar di dalam budidaya durian dan alpukat. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan banyak pihak, baik dari kementerian, lembaga, ataupun industri, untuk bisa berkontribusi. Alhamdulillah, berkat dukungan dari Bapia Patok 25 Yogyakarta, Kementerian Pertanian, sumbangan-sumbangan yang bersifat pribadi, kami kemudian kembangkan menjadi penyediaan bibit tanaman durian, alpukat, dan kelengkeng. Prinsipnya bukan hanya Skopus, tuntutannya Prof. Ali itu. Skopus iya, tapi nggak boleh berhenti di situ. Bu, mohon maaf, di desa ini tidak boleh ada kata Skopus. Di desa ini aja loh ya. Itu
Harusnya itu yang direkam rakyat Indonesia tahu. Karena yang diomongkan jelas-jelas concern dengan bagaimana rakyat kecil itu jangan hanya diberi janji, tapi apa-apa yang bisa dilakukan oleh BRIN yang bisa directly memberikan manfaat. Kegiatan riset aksi kami berorientasi pada persoalan-persoalan yang memberikan pemahaman, memberikan informasi, dan penguatan pengetahuan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kemudian kegiatan ketiga, kami bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik di dalam sosialisasi sensus pertanian, kemudian dengan Kementerian Pertanian dan Organisasi Riset Pertanian dan Peternakan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sekalipun BPS terlihat hanya sosialisasi sensus pertanian, tetapi di dalamnya ketika ada keikutsertaan kementerian dan lembaga yang lain, maka aktivitas ini menjadi unik. Pemahaman masyarakat meningkat, upaya untuk intensifikasi dan diversifikasi pertanian pun meningkat. Salah satu sensus dari 3 sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Semoga Bapak Ibu familiar ya, terbiasa dengan BPS, Badan Pusat Statistik, dan tidak salah dengan BPJS. Di 2023 ini Indonesia melakukan sensus pertanian yang ke-7. Lalu pertanyaannya, mengapa sensus pertanian itu menjadi penting Bapak Ibu? Mau ketemu dengan petani tertentu, sudah tahu di mana rumahnya Bapak Ibu. By name, by address gitu ya. Pak Salam kah, Pak Ahmad kah, petani apa, produksinya berapa, nanti bisa diketahui datanya secara detail. Kegiatan riset keempat, kita tahu bahwa wilayah Gunung Kidul, khususnya Wonosari, memiliki Sultan Ground. Dalam benak kami bahwa pemanfaatan Sultan Ground itu bisa digunakan untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Untuk memastikan itulah kami kemudian menghadirkan Gusti Kanjeng Ratu Hemas langsung ke wilayah tersebut. Dan ini adalah data-data yang harus saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu dari BRIN itu bisa membayangkan bahwa sebenarnya Jogja itu untuk ketahanan pangan itu sudah cukup baik, dan tinggal bagaimana menggerakkan petani milenial. Nanti petani milenial ini yang akan bergerak lebih cepat. Hari ini petani milenial itu adalah seseorang yang kemudian berusaha di sektor pertanian, tapi mereka seperti ini, komunikasi dan dunia digitalnya sudah lebih maju. Apa yang dinyatakan oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas kemudian didukung oleh Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Turut hadir pula 3 Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu Ibu Tri Mumpuni, Pak Bambang Kesowo, dan Bapak Marsudi Wahyu Kisworo. Ketiganya merupakan 3 orang Dewan Pengarah yang mendukung aktivitas riset aksi kami di Ngeleri Gunung Kidul dan berharap berkembang di berbagai wilayah lainnya. Tahun ini baru sekalian, impor sapi kita sudah mencapai untuk lebaran nanti saja itu 200.000 ekor. Bayangin baru sekalian, 200.000 ekor sapi hanya untuk keperluan lebaran dan keperluan itu ada. Kebutuhan setahun bisa sampai 300.000 lebih ekor sapi. Dan kita tidak, kenapa kita harus impor? Karena memang produksi dalam negeri kita nggak cukup. Ada riset paling penting kita cuma butuh tahu apa yang dibutuhkan. Riset itu butuh. Nek riset kontakku waktu sakit ini, riset sakit ini. Radane oke ora dulu. Mereka bertiga sangat mendukung apa yang kita formatkan di dalam riset aksi pengembangan desa kesejahteraan sosial. Harapannya kemudian apa yang kami lakukan di sana bisa membuahkan model dan kebijakan untuk penguatan masyarakat desa beserta peningkatan kesejahteraan sosialnya.
terakhir, ada aktivitas-aktivitas riset aksi yang mampu menggugah motivasi dan semangat anak-anak dan semangat orang untuk sadar diri, bergotong royong dan sebagainya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kegiatan lomba menggambar, melukis untuk anak-anak dan ditambah dengan kegiatan pesta-pesta rakyat yang diramaikan dan disemarakkan oleh kelompok-kelompok masyarakat, itu menjadi sesuatu yang menurut kami sangat menarik. Revitalisasi kesenian dan kebudayaan berkembang seiring dengan kegiatan kami. Hal inilah yang kemudian kami lihat bagian penting di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlebih ketika kami melakukan apa yang disebut dengan bazar pangan. Angele diomongi. Lah idone ra yo gentenan ngene iki iso ngapet lho. Habis minyak ya? Oh ya, berarti cuma 2 ya? Silakan habis dari 2. Kami mengkomunikasikan berbagai pihak untuk mampu menyediakan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga, baik beras, minyak, tepung, pakaian, dan sebagainya. Ke depan, ke sumber suara. Ini edisi khusus, lansia. Semuanya bukan berasal dari dana kami, tetapi kami menjadi enabler dari semua kelembagaan, semua daya dukung masyarakat yang terlibat di situ. Jenengan panen dijurujut gapat dari saged dilibet, jenengan simpen rumiyin. Beras 2 kilo hanya 15.000. Alhamdulillah, masyarakat Ngeleri menyambut seluruh rangkaian kegiatan riset aksi ini dengan sangat baik dan senang. Saya tidak banyak kata, karena walaupun hanya sebentar kita berjumpa, tapi kelihatannya sudah jadi saudara. Dan ini akan diakhiri untuk berpisah sementara. Mungkin nanti lain waktu akan jumpa lagi gitu. Fenomena sosial budaya seiring dengan kegiatan riset aksi yang kami lakukan di Ngeleri Gunung Kidul telah melahirkan setidaknya 3 jurnal nasional, 2 jurnal internasional, dan 1 laporan yang sifatnya adalah laporan teknis yang bisa dikembangkan untuk buku dan bisa diterbitkan oleh Brain Press. Semua output akademis ini berselarasan bersama dengan niatan kami dan ikhtiar kami bahwa apa yang kami lakukan, riset yang dilakukan oleh Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Intinya, kami mendorong bahwa riset kami adalah riset yang berdampak langsung kepada masyarakat. Terima kasih.